Teman-teman, di Batu ada cafe yang lagi hits, namanya Hill House Cafe. Siapa yang teman-teman yang sudah tahu cafe ini? Mungkin tidak banyak ya, karena cafe ini tergolong cukup baru. Nah, di sini kita akan review langsung 6 makanan, jadi supaya teman-teman kalau mau makan di sini tidak sampai salah pesan. Ikuti terus ya videonya ya. Hai teman-teman, masih ingat enggak waktu di Seulawa Hotel dan Resorts? Itu waktu saya nginep di sana, di dekat sini ada cafe yang lagi terkenal dan hits. Itu cafe ini termasuk baru, namanya Hill House. Ini dari atap kelihatan Batu living room ya tulisannya ya. Dan di bagian belakang kafenya itu ada seperti apa ya, kayak kolam renang ya. Nanti kita kepoin ya. Sekarang kita jalan menuju ke Hill House. Ini jalan kaki aja udah nyampe, jadi dekat dengan Hotel Seulawa Resort itu. Kalau pengen tahu hotelnya seperti apa, bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Dan ini kita masuk ke restonya, ke kafenya. Biasa di depan ada protokol kesehatan, cek suhu, dan ini suasana depannya ya. Ini di dalamnya suasananya jadi los gitu, langsung view ke belakang tuh view pemandangan kota Batu. Ini tadi yang kayak kolam tuh ada di belakangnya, dan kita langsung duduk pesan menu ya. Ini buku menunya. Jadi ini saya cepet-cepetin supaya nanti biar nggak terlalu panjang. Jadi kalau pengen tahu ya tinggal di skip atau di back pelan-pelan. Ini menunya lengkap sekali, saya rekam semua. Dan sambil menunggu makan keluar, kita liatin ya, ini area kitchen, dapur seperti ini, dan ini suasana sekelilingnya. Nanti waktu review suaranya saya matikan, karena berisik sekali satu. Yang kedua, takut kena copyright, karena cafe ini menyetel lagu ya. Nah ini suasana di belakang, seperti kayak kolam renang itu. Ternyata ini ditutup, hanya dibuka Sabtu dan Minggu saja. Nah kebetulan saya datangnya bukan di hari Sabtu Minggu. Nah, kolam ini bisa duduk-duduk makan di sini sambil mungkin duduk di tepi kolam sambil santai, karena di cafe ini juga menyediakan minuman seperti ya alkohol atau koktail dan sebagainya. Jadi cafe ini buka sampai malam. Nah, saya datang ini sore menjelang malam, jadi masih terang, tapi sudah lampu-lampunya sudah nyala semua. Dan kita mulai ya. Saya pesan 6 menu masakan di sini. Jadi untuk keluarga. Nanti kita review satu persatu makanan di sini. Pertama, kita akan review makanan nasi goreng kampung. Nah, ini saya isi ulang ya suaranya. Jadi kita lihat ada telur, nasi goreng, ada potongan cabai, dan ada sate dan kerupuk. Terus ada juga timun dan wortel dan sayur-sayur lainnya. Nah, untuk nasi goreng ini kita coba dikit-dikit ya, karena akan siap dengan keluarga. Nah, ini rasanya cenderung agak gurih-gurih manis gitu ya, jadi seperti kayak nasi goreng biasa kampung. Sebenarnya nggak ada yang spesial sih saya rasakan, tapi ya oke lah, masih lumayan kan. Dan ada sate, jadi saya coba satenya cenderung agak sedikit manis ya, cuman agak keras-keras sedikit karena itu mungkin daging dada ya. Dan ini kerupuknya juga standar seperti biasa, jadi ada rasa pedas-pedasnya sedikit, tapi ya lumayan lah. Menu berikutnya adalah Japanese Patty Gyudon. Ini termasuk menu kids menu ya, jadi tidak pedas. Jadi ada nasi, terus potongan daging sapi, ada dikombinasi kentang dan sayuran. Jadi rasanya itu cenderung gurih seperti potongan daging cincang kayak burger ya. Jadi nasinya itu juga dikombinasi dengan kentang, unik banget dan rasanya lumayan enak. Anak-anak pasti juga suka untuk menu ini. Menu ketiga adalah Hill House Garden Salad. Jadi ini salad ala Hill House ya. Jadi ada stroberi, sayur dan sebagainya ya. Nah, kita coba sedikit di sini. Ini untuk seger-seger ya makan sayur. Ada bumbu kacangnya ini. Jadi ini bukan mayones tapi bumbu kacang. Unik ya. Kita coba, stroberinya agak kecut-kecut dikit ya, dan seger-seger sama rasa bumbu kacangnya cukup enak. Dan menu keempat kita coba chicken teriyaki. Ini daging ayam paha, jadi dia digoreng dulu, jadi ada tekstur crunchy-nya ya di luar, jadi kayak kriuk-kriuk, ada sayurannya dipadu dengan nasi. Nah, ini kita coba ya, jadi rasanya cenderung manis seperti kayak teriyaki, dagingnya empuk lembut karena dia pakai paha, tapi di luarnya ada kriuk-kriuk gorengan gitu ya.
digoreng. Nah ini cukup enak menu ini ya, jadi sampai sejauh ini ya dari 4 menu yang kita cukup senang sih ya, teriyaki, sama tadi sebelumnya adalah menu kids menu yang Japanese apa itu ya, yang kayak daging burger itu ya, itu yang cukup enak. Sedangkan yang lainnya sih menurut saya sih masih biasa-biasa. Nah kita lanjut ke 2 menu berikutnya yang terakhir ya. Di menu kelima ada oxtail ramen. Jadi kayak ramen apa ya, buntut ya, sop buntut gitu ya. Nah ini ramennya isinya ada daging, ada telur. Nah telur ini 3/4 matang ya mas, rebusnya ya, jadi tidak sampai kuning tapi masih orange, cuman padat. Ada kentang juga, itu ada seperti kayak rumput laut, dan ada wortelnya juga. Oke kita ambil sedikit aja, kita coba-coba ya. Oke sekalian sama wortel kita coba. Dan ini ada cabai bubuk, kita juga campur ya. Ternyata memang kuahnya seperti kayak sop buntut, jadi bukan kayak ramen masakan Jepang ya. Di sini masaknya kayak tadi ya, dari awal penuh surprise tuh ya, kayak salad bukan mayones tapi pakai bumbu kacang dan sebagainya. Jadi punya inovasi-inovasi yang cukup unik. Nah ini seperti kayak makan mie sop buntut, jadi itu dagingnya empuk, kuah kaldunya enak banget, tuh wortelnya ternyata juga empuk. Ini cukup enak ramennya, jadi kaldu kuahnya mantep. Mie-nya itu teksturnya nggak sampai lembek ya, tapi juga tidak keras, jadi pas banget. Cuman sambal cabai bubuknya itu memang kurang pedas ya, jadi tidak terlalu pedas. Ini kita coba kentangnya, semua empuk ini ya. Ya udah kayak makan sop buntut pakai mie ini, tapi namanya kayak nama Jepang, ramen gitu. Ini kuahnya saya habisin karena kuahnya kaldunya tuh enak banget. Ini menu makanan ke-6, Japanese tenderloin. Ini menu yang paling sultan alias yang paling mahal. Jadi ini tergolong makanan steak, kita juga potong daging sedikit. Itu ada sayur kayak kangkung, lucu ya, steak kangkung ya. Sama ada sayur-sayur, sama ada bumbunya. Nah kita tuang bumbunya. Ini kita coba dagingnya ya, jadi ini kayaknya daging empuk banget ya, ini bener dagingnya memang empuk banget. Jadi mungkin ya sapinya khusus ya, mungkin masuk dibilang wagyu ya, tapi empuknya kayak gitu sih. Jadi ini rasanya gurih-gurih. Saya sih bukan pencinta gurih, tapi ini kalau bagi yang suka gurih mestinya enak banget ini. Jadi ini termasuk salah satu steak yang enak di sini. Oke, kesimpulannya rata-rata makanan di sini cukup enak ya, dan total makan di sini menghabiskan 550.000 ya. Jadi ini tergolong murah juga enggak, mahal juga tidak. Jadi cocok dengan suasana yang didapatkan waktu makan di sini. Nah ini saya tunjukkan suasana waktu malam hari, sementara matahari sudah terbenam, jadi sudah langit cukup gelap ya. Ini suasananya seperti ini, dan ini suasana kafenya sudah mulai rame, banyak orang. Nah ini sekaligus saya kontraskan dengan suasana siang hari ya. Ini waktu matahari masih bersinar dan ini suasananya cukup terang. Ini seperti ini kafenya. Nah bagi teman-teman yang suka melihat video liburan seperti ini, jangan lupa subscribe ya untuk terus mengikuti perjalanan-perjalanan liburan selanjutnya ya. Nah ini jalan menuju tangga yang ke bawah, yang kolamnya itu ditutup. Nah ini ditutup dengan tali merah, itu tangga ke arah bawah. Dan ini pemandangan dari samping, view sekeliling ada gunung. Dan sampai di sini dulu, sampai jumpa di liburan berikutnya.